Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, back with me Miss Fuji. How are you today? I hope you are fine today. Okay, welcome to my English class today. Today we are going to discuss about direct speech versus report speech. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai direct speech and reported speech. Apa direct speech? Kalau direct speech, nih, kalau direct speech itu adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh si pembicara. Sedangkan reported speech or indirect speech itu adalah kalimat tidak langsung yang digunakan untuk melaporkan kembali ucapan-ucapan yang diucapkan oleh si pembicara dalam waktu yang berbeda. Itu reported speech. Jadi, direct speech itu kalimat langsung, sedangkan reported speech itu adalah kalimat tidak langsung. Oke, lanjut saja. Nah, nih. Nanti dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai reported speech. Berarti adalah indirect speech atau kalimat tidak langsung. What is reported speech? Reported speech is when we tell someone what another person said before. Jadi untuk reported speech itu adalah kalimat tidak langsung yang diucapkan ketika kita menceritakan seseorang apa yang sebenarnya dikatakan sebelumnya pada seseorang ke orang lain, seperti itu. Jadi reported speech di sini adalah mengungkapkan apa yang orang lain telah katakan secara langsung dengan mendeskripsikan ucapan tersebut dengan kalimat yang berbeda. Itu kalimat tidak langsung atau reported speech. Bisa juga disebut dengan indirect speech gitu. Okay, next. Nah, reported speech needs a few change. Often a pronoun has to be changed and the verb is usually moved back a tenses where possible. Jadi reported speech ini membutuhkan sedikit perubahan. Yang sering itu adalah sebuah pronoun yang dirubah ke dalam bentuk verb-nya, dan biasanya yang berubah dalam reported speech itu adalah pronoun-nya atau verb-nya, dan biasanya istilahnya dipindah sesuai dengan tenses-nya, seperti itu. Jadi biasanya gini, kalau dalam reported speech itu pada dasarnya adalah perubahan dari direct speech atau kalimat langsung menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung. Dan umumnya tenses dalam kalimat tidak langsung atau indirect speech itu mundur satu tingkat dibandingkan dengan tenses dalam kalimat langsung atau direct speech. Kemudian, when to use reported speech. Jadi, kapan menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu digunakan dalam situasi ketika kamu itu mempunyai sebuah conversation atau percakapan dengan with your room teacher, berarti dengan di ruang gurumu. Nah, di sini biasanya untuk kalimat tidak langsung itu yang berubah adalah dalam tenses-nya. Jadi, kalau reported speech itu adalah kalimat tidak langsung yang digunakan untuk melaporkan kembali ucapan-ucapan yang diucapkan oleh si pembicara dalam waktu yang berbeda. Sedangkan kalau reported speech itu digunakan reported speech di sini disebut juga dengan indirect speech. Kalau kebalikannya, itu adalah direct speech atau kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu yang diucapkan oleh si pembicara. Sekarang berikutnya, the next is how to use reported speech.
We use reported speech when we want to repeat what someone had previously said. Jadi bagaimana menggunakan reported speech. Jadi kita menggunakan reported speech atau kalimat tidak langsung itu ketika kita ingin mengulang kembali apa yang dikatakan seseorang. Seperti itu. For example, direct speech-nya, she said, I am happy. Dirubah ke report speech or direct speech-nya, she said that she was happy. Jadi di sini yang pertama itu ada direct speech atau kalimat langsungnya, dia mengatakan saya senang. Kalau dirubah ke kalimat tidak langsung, kalau kalimat tidak langsung itu kan berarti yang mengatakan adalah seseorang. She said that, dia berkata bahwa dia sangat happy. Perlu kita ketahui, di sini ada to be am. Dan am di sini nanti kita rubah menjadi was. Perlu kita ketahui juga, ciri dari direct speech itu ada kata koma dan di sini biasanya kalau dirubah menjadi kalimat tidak langsung atau reported speech itu ditambahi dengan kata, ciri-cirinya adalah kata that. Seperti itu. Jadi kalau dalam kalimat langsung itu ada tanda koma di atas itu, kalau sedangkan kalimat tidak langsung tidak ada tanda koma, tidak ada tanda koma seperti yang di atas. Nah, ditambah dengan that. Mengingat bahwa indirect speech itu adalah kalimat majemuk seperti itu. Okay, next. Nah, kind of reported speech. That is 4 point. The first is statement, and the second is question, and the third is comment, and the fourth is exclamation. Nah, di sini dalam ilmu bahasa, kalimat yang diucapkan seseorang itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah statement. Statement itu adalah pernyataan. Yang kedua adalah question. Itu artinya adalah pertanyaan. Beda ya. Pernyataan itu yang dikatakan seseorang. Kalau pertanyaan itu adalah kata tanya. Yang ketiga ada comment atau perintah. Sedangkan yang terakhir ada exclamation, itu adalah perasaan heran. Ini sudah kita bahas di kelas 2. Oke. Untuk statement itu nanti ada kalimat majemuk, jadi ada main clause and sub clause. Nah, ini kita kembali lagi, kalau main clause itu induk kalimat, sedangkan sub clause itu anak kalimat. Oke, next. Nah, ini ada contoh perubahan dari direct speech ke indirect speech. Ini sudah saya kasih poin-poinnya, di mana poin-poin tersebut adalah akan membantu kalian dalam membedakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi di sini contohnya dalam direct speech itu ada simple present, kita rubah ke indirect speech. Nah, itu berubah menjadi simple past. Simple present, I always drink coffee, she said. Ya, sudah Ibu Puji tadi sudah menjelaskan bahwa dalam kalimat langsung atau direct speech itu tandanya adalah ada kata koma. Sedangkan dalam indirect speech nanti ditandai dengan kata hubung atau tandanya adalah kata that. Di sini Ibu sudah garis bawahi dan tebali untuk perubahannya. Di sini ada I always drink coffee, she said. Berarti she said that I di sini berubah jadi she karena yang mengatakan adalah she. She always drink berubah menjadi drunk coffee tetap. Jadi kata yang berubah adalah kata kerjanya, cuma dibolak-balik gitu aja.
Jadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Begitu juga berikutnya ada present continuous, nanti berubah menjadi past continuous. Ada 3 contohnya itu sudah sama. Jadi am reading menjadi was reading. Untuk berikutnya ada simple past menjadi past perfect. Ada present perfect menjadi past perfect. Past perfect berubah jadi past perfect juga. Ini contohnya, ada perbedaannya nanti. Berikutnya ada past continuous berubah menjadi past perfect continuous, sedangkan present future menjadi present continuous. Itu sudah Ibu jelaskan masing-masing, cuma pada intinya dari contoh 1 sampai ke 7 atau contoh pertama sampai terakhir, the first example until last example is jadi di sini dalam contoh 1 sampai 7 itu sebenarnya sama. Jadi di sini kalau pada intinya kalau di direct speech itu ada tanda koma, koma 2 kayak gitu. Tanda petik ya. Kalau untuk simple past tidak ada tanda koma dan lain sebagainya. Cuma nanti akan ditambahi dengan kata that dan kata kerja atau to be-nya akan berubah seperti itu. Kalau kita merubah menjadi dari direct speech ke indirect speech. Oke. Berikutnya. Nah, models. Models masih ingat model auxiliary? Jadi model auxiliary itu ada can, may, must, could, might, had, to, dan lain sebagainya. Ini kelas 10. Jadi di sini nanti how if the reported speech use model. Jadi bagaimana jika kita di dalam kalimat tidak langsung itu menggunakan model. Dalam present model, can, may, must itu nanti akan dirubah menjadi past model. Jadi menjadi could, might, had, to dalam reported speech seperti itu. Jadi nanti dalam perubahannya jika di dalam kalimat itu ada kata model, ada model auxiliary, berarti kita akan mengalami perubahan. Jika can dirubah menjadi could, may dirubah menjadi might, must dirubah menjadi had to. Contohnya seperti ini. I can reach it. Berarti he said he can-nya berubah jadi could reach it. Terus berikutnya, she must buy the new smartphone. She had to buy the new smartphone. Jadi yang dirubah adalah modelnya. Nah, sekarang ada past model. Jika modelnya ada might, could, would, should, ought to, itu tidak berubah dalam reported speech-nya. Contohnya, we explain it could be difficult to find our house. We explain that it could be difficult to find our house. Itu contohnya, tidak ada perubahan sama sekali karena di sini kita menggunakan modal could. Cuma nanti sudah Ibu bilang berulang kali tadi di depan bahwa dalam kalimat reported speech itu akan ditambahi dengan kata that. Contoh yang kedua, she said I might bring a friend to the party. She said that she might bring a friend to the party. Karena yang mengatakan adalah I-nya di sini adalah she, nanti I di sini dirubah menjadi she. Nah, oke. I think enough my presentation today. Do you have any question about this learn? Well, that also your lesson for today. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe this lesson. In here, Miss Puji have the task for you. Change the sentence into reported speech. Jadi, tugas kalian adalah merubah kalimat yang sudah Ibu berikan di sini ke dalam bentuk reported speech atau kalimat tidak langsung. Jadi, kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Okay, I think enough and see you again and have a great day. Thank you very much and don't forget learn about this material. So
Thank you and see you.